Renungan Kefas, Manusia Allah. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Allah yang mati bagi kita itu bukanlah Allah sebelum inkarnasi. Sebelum inkarnasi, Allah memang tidak memiliki darah dan tidak mungkin mati bagi kita. Setelah inkarnasi, yakni Allah berbaur dengan manusia, Dia baru mati bagi kita. Melalui inkarnasi, Allah kita Sang Pencipta, Dia Sang Kekal, berbaur dengan manusia. Akibatnya, Dia bukan lagi hanya Allah, Dia menjadi manusia Allah. Sebagai manusia Allah, Dia tentu memiliki darah dan dapat mati bagi kita. Ketika manusia Allah mati di atas salib, Dia bukan hanya mati sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah. Dia yang mati di atas salib adalah Dia yang telah dikandung dari Allah dan dilahirkan sebagai persona yang memiliki Allah di dalamnya. Karena Dia adalah manusia Allah, maka unsur Allah ada di dalam Dia. Unsur ilahi berbaur dengan insaninya. Darah yang menebus manusia yang jatuh adalah darah Yesus, Putra Allah. Sebagai manusia, kita memerlukan darah manusia sejati untuk penebusan kita. Karena Dia adalah manusia, Tuhan Yesus dapat memenuhi tuntutan ini. Sebagai manusia, Dia mencucurkan darah manusia untuk menebus manusia yang jatuh. Tuhan juga adalah Putra Allah, bahkan Allah sendiri. Karena itu, pada darahnya ada unsur kekekalan, dan unsur ini memastikan khasiat darahnya yang kekal. Jadi, sebagai manusia, Dia memiliki darah manusia sejati. Dan sebagai Allah, Dia memiliki unsur yang memberikan khasiat yang kekal kepada darahnya. Dalam Perjanjian Lama, Allah hanyalah Allah saja, tanpa ada unsur manusia. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kita melihat manusia Allah. Melalui inkarnasi, Allah dalam Perjanjian Lama mengenakan sifat insani dan menjadi manusia Allah. Dengan demikian, Dia menjadi Allah yang dinyatakan di dalam daging. Sobat Kefas, sekarang kita dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang diwahyukan dalam Perjanjian Baru, dan bukan hanya sebagai Allah yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Namun, orang Yahudi hanya memiliki Allah sebagai Dia yang terlihat dalam Perjanjian Lama. Apakah perbedaan antara Allah orang Yahudi dengan Allah kita? Perbedaannya adalah Allah orang Yahudi itu hanya Allah saja tanpa unsur manusia. Sedangkan menurut Perjanjian Baru, Allah kita bukan lagi hanya Allah saja Dia adalah manusia Allah. Allah kita memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani. Ini berarti Allah kita, manusia Allah, adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Namun, Dia tidak memiliki dua pribadi, manusia, Allah. Ini hanya memiliki satu pribadi. Terang hari ini, satu, Allah kita bukan lagi hanya Allah saja, Dia adalah manusia Allah. Allah kita memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani. Dua, jika penebusan di atas salib itu hanya digenapkan oleh manusia saja, maka penebusan itu tidak dapat memiliki khasiat yang kekal. Poin doa, berdoa agar kita perlu melihat bahwa darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib adalah darah yang kekal. Ini bukan hanya darah seorang manusia, tetapi juga darah seorang manusia yang berbaur dengan unsur ilahi. Maka darah ini, darah Yesus, darah Putra Allah bersifat kekal. Tuhan Yesus memberkati.